Ya, di mana-mana ekonomi itu tumbuh enak kalau ada kompetisi di antara korporasi. Itu penting. Dan kita nggak anti korporasi. Tugas korporasi memang mengakumulasi keuntungan. Tetapi tugas negara mendistribusikan hasil akumulasinya. Yang ngaco sekarang negara mempromosikan akumulasi, itu ngaconya tuh. Lalu kemudian karena dapat fee kan terus. Lalu bagian negara fee-nya itu ditaruh di luar negeri. Di luar negeri, kalau negara perlu cawe-cawe dengan istilah tax amnesty segala macam, padahal itu hak dia, tapi dia tetap takut untuk mempersoalkan karena dia diternakkan oleh oligarki. Jadi negara ini kandang oligarki sebetulnya. Itu memang inti dari demokrasi, adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dengan konsekuensi bahwa orang yang nggak berakal nggak boleh memimpin. Karena untuk menghasilkan keadilan, menghasilkan kemakmuran, diperlukan kemampuan untuk berpikir tajam dan mendalam. Itu yang nggak ada di kita hari-hari ini. Indonesia sedang menunggu keajaiban. Dan keajaiban itu hanya bisa dihasilkan oleh mereka yang punya harapan itu. Jadi menanggil hati dalam kecemasan itu adalah tabiat manusia. Tapi memastikan ada perubahan, itu adalah panggilan langit. Sekali lagi, saya tetap menganggap bahwa demokrasi itu sebetulnya bukan pemerintahan orang untuk orang, apa namanya, government by the people, for the people, from the people. Demokrasi itu adalah government of reason through the government by the people. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, buku Rizal ini adalah cerminan dari pemerintahan akal karena dia menulis kritik. Jadi begitu sebetulnya demokrasi kita hasilkan kalau ada pertukaran akal sehat. Itu intinya dari awal. Dari zaman dibuat pertama kali di Athena, itu memang inti dari demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dengan konsekuensi bahwa orang yang nggak berakal nggak boleh memimpin. Karena untuk menghasilkan keadilan, menghasilkan kemakmuran, diperlukan kemampuan untuk berpikir tajam dan mendalam. Itu yang nggak ada di kita hari-hari ini. Tapi juga bisa diterangkan secara Marxian bahwa oligarki itu adalah kelangsungan kepentingan untuk melangsungkan akumulasi kapital. Tetapi entah itu keterangan Weberian atau keterangan Marxis, oligarkinya tetap sama di kita. Dan oligarki yang versi buruk di dalam sejarah oligarki, yaitu bersekongkolnya kekuasaan dengan penguasa dalam upaya untuk menipu rakyat. Itu oligarki yang dungu itu. Jadi kalau kita bicara tentang oligarki kita, motifnya itu uang atau lebih banyak uang atau kekuasaan? Lebih banyak soal uang sebetulnya. Kan kekuasaan dia peroleh lewat pemilu kan. Tetapi justru kekuasaan itu dia pakai untuk cari uang. Padahal kalau kapitalis yang murni, ya dia bersaing aja kan, kompetisi bebas aja tuh. Ini artinya penakut si akumulatornya sehingga mesti nempel pada kekuasaan. Jadi minta di backup oleh kekuasaan. Nah, itu kedungan dari oligarki Indonesia. Dan pastinya kan tidak bagus bagi menumbuhkan ekonomi yang kuat kan kalau gejala begini. Ya, di mana-mana ekonomi itu tumbuh enak kalau ada kompetisi di antara korporasi. Itu penting. Dan kita nggak anti korporasi. Tugas korporasi memang mengakumulasi keuntungan. Tetapi tugas negara mendistribusikan hasil akumulasinya. Yang ngaco sekarang negara mempromosikan akumulasi, itu ngaconya tuh. Lalu kemudian karena dapat fee kan terus. Lalu bagian negara fee-nya itu ditaruh di luar negeri. Di luar negeri, kalau negara perlu cawe-cawe dengan istilah tax amnesty segala macam, padahal itu hak dia, tapi dia tetap takut untuk mempersoalkan
karena dia diternakkan oleh oligarki. Jadi negara ini kandang oligarki sebetulnya. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan delus, beban pada presiden berikutnya. Beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2024, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang premoale delus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Intinya, jadi tidak ada kepemimpinan. Jadi bayangkan misalnya, ini ada bis antar kota, ugal-ugalan dari Lampung ke Palembang. Lalu orang udah teriak-teriak, udah ganti supirnya tuh. Terus keneknya bilang, jangan, karena ini memang tujuannya ke Palembang. Iya, tapi janjinya nggak ugal-ugalan. Begitu, jadi jangan diganti walaupun udah ugal-ugalan. Ugal-ugalannya kenapa? Karena memang si supir ini dulu dipilih untuk nyupir di tengah kota yang nggak ada jalan nanjak dan licin. Begitu jalan licin, ya dia memang nggak mampu. Jadi bukan kita mau nyalain supirnya, memang dia cuma diplot untuk jadi supir angkot, bukan supir antar kota. Jadi ya diganti supirnya. Itu logik sederhana. Dia nggak bisa jalanin mobil selain di dalam kota, muter-muter di dalam kota aja sebagai wali kota gitu. Kalau udah antar provinsi itu udah bis Nusantara, nggak mampu dia. Jadi kira-kira begitu kalau mau digampang-gampangkan. Jadi kalau dibilang soal moral tadi, ya memang sangatlah tidak bermoral membiarkan supir angkot itu disuruh nyupir antar kota yang jalannya berkelok-kelok di Sumatera dan membiarkan dia ugal-ugal. Itu sangat tidak bermoral. Jadi gitu. Bang Rocky ya, saya bayangkan ya, Anda pasti tidak tertarik untuk menjadi bagian dari kekuasaan di rezim apapun. Sepertinya begitu. Itu filosofi atau memang nasib? Enggak, saya justru tertarik untuk menjatuhkan semua rezim. Karena itu menimbulkan banyak imajinasi kan, cara menjatuhkan rezim gitu. Menjatuhkan cara berpikirnya, bagaimana mematahkan argumentasinya kan? Ya, kita bikin paling nggak rezim itu kalau berjumpa dengan saya Refli Harun, dia jumpalitan, bukan kita jumpalitan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman bercanda segala macam. Satu waktu Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur. Karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu orang masih anggap jejak Orde Baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuma eksplisit aja kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto. Yang sekarang bikin partai yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah, Tommy Soeharto udah sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya nggak kritik Ibu Mega itu, karena saya nggak tahu saya mau kritik apa pada Ibu Mega itu. Saya nggak ngerti kebijakannya. Saya hanya mengkritik kebijakannya. Ibu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi, ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik. Diskusi begitu ada buku baru. Pak SBY itu begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya, kita diskusi itu. Sekarang, dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden itu. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki hanya untuk menghajar SBY itu. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuhin negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Dalam negeri, kan bayangkan misalnya dalam 2,5 tahun ke depan tidak akan ada pemilihan kepala daerah. Kepala daerah ditunjuk tuh dengan alasan kedaruratan. Lo darurat kok bisa 2,5 tahun? Paruh dari tahun pemilu, pemimpin kita itu di 300 lebih pemerintah kota, kabupaten atau provinsi tidak dipilih oleh rakyat, nggak ada legitimasi. Itu artinya pemerintah ini adalah pemerintah yang tidak paham demokrasi kan. Nah itu yang kita mau tentang sebetulnya. Jadi tetap saya akan mencalonkan diri sebagai presiden karena saya ingin punya 2 jabatan presiden selain presiden akal sehat. Saya juga mencalonkan ya. Saya juga komitmen untuk mencalonkan diri sebagai presiden kalau peralatan presidensial threshold itu dihilangkan jadi 0. Kalau betul, ada yang semua orang menginginkan itu. Semua orang. Iya,
Iya, supaya kita seolah-olah kan sekarang sibuk semua orang pasang baliho itu di mana-mana kan, dan meminta rakyat memilih. Ya memilih orang yang udah ada di baliho, yang udah dijamin oleh presidensial threshold. Itu buruknya kan, atau dungunya di situ kan. Kesetaraan kesempatan nggak diberikan. Indonesia sedang menunggu keajaiban, dan keajaiban itu hanya bisa dihasilkan oleh mereka yang punya harapan itu. Jadi menanti hati dalam kecemasan itu adalah tabiat manusia, tapi memastikan ada perubahan itu adalah panggilan langit.